Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran online. Saya Ibu Laksmi Darmayanti dari P4TK Bispar. Saat ini saya akan menjelaskan topik mengenai mengenalkan dan menangani dasar pasta. Ibu dan Bapak sudah mengenal macam-macam pasta. Mengapa kita perlu mengetahui mengenai dasar-dasar pasta dan bentuk-bentuk pasta? Berikut ini akan saya tayangkan. Ya. Setelah menyelesaikan potensi menyiapkan dan mengolah pasta, peserta didik dapat menyebutkan jenis dan bentuk pasta. Kedua, melakukan dasar pasta. Jenis dan bentuk pasta ini penting karena jenis dan bentuk pasta akan mempengaruhi hidangan yang akan kita buat. Yang kedua, melakukan penanganan dasar pasta ini juga penting karena penanganan dasar itu penting untuk hasil hidangan yang akan kita hidangkan nanti. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita sebelum membuat hidangan masakan dari pasta, kita harus mengetahui dahulu jenis dan bentuk pasta. Kemudian melakukan penanganan dasar pasta. Pengertian pasta. Pasta adalah bahan makanan olahan yang banyak digunakan dalam masakan Italia. Dibuat dari campuran tepung, air, telur, dan garam. Pasta yang berarti adonan atau dough adalah makanan pokok orang Itali dan jauh lebih populer daripada roti dan polenta. Polenta adalah makanan dari jagung yang mempunyai nama resmi yaitu pasta alimentari. Seperti Ibu dan Bapak ketahui bahwa pasta tidak lagi monopoli orang Itali, pasta sudah melanglang ke seluruh dunia. Ya. Jadi sebagai orang Indonesia kita harus tahu pasta itu, harus mengenal pasta. Berikut adalah jenis pasta. Menurut jenisnya, pasta terbagi menjadi dua, yaitu pasta pabrikan. Apa itu pasta pabrikan? Pasta pabrikan itu pasta yang dikeluarkan oleh pabrik. Ya. Pasta pabrikan biasanya dibuat dari tepung dan air saja. Sedangkan pasta segar sering juga disebut pasta rumahan. Karena dibuat di rumah, jadi faktor gizinya lebih ditekankan, sehingga bahan cair yang dipakai adalah telur. Dengan kata lain, pasta segar atau pasta rumahan itu dibuat dari bahan dasar tepung dan telur. Sekarang bentuk pasta. Ibu dan Bapak pernah jalan-jalan ke supermarket melihat macam-macam bentuk pasta. Ada yang bentuk panjang, berlubang, kemudian ada yang bentuk seperti koma, seperti ini ya. Spaghetti adalah bentuk pasta yang berbentuk lidi panjang-panjang. Kemudian makaroni adalah berbentuk seperti kaki kuda ya, tapal kuda. Kemudian ada yang disebut ravioli, adalah pasta yang terdiri dari dua lapisan tipis dari adonan pasta yang diisi dengan daging. Jadi itu kelihatan kelembung karena ada isinya. Isinya itu bisa daging, ikan, keju ataupun sayur-sayuran. Dapat berbentuk segitiga, setengah lingkaran ataupun bujur sangkar. Pada gambar ini bentuknya bujur sangkar. Tetapi kalau Anda melihat ada bentuk segitiga atau setengah lingkaran, itu juga disebut ravioli. Penekanannya adalah pasta ini selalu ada isi. Ya, isinya seperti yang saya sebutkan tadi, boleh ikan, keju, daging, dan sayur-sayuran. Berikutnya adalah cannelloni. Cannelloni ini sangat terkenal di Italia. Ya. Bentuknya seperti pipa agak besar. Biasanya diisi daging pada bagian tengahnya yang berlubang. Jadi dalam lubang itu diisi daging. Lasanya sudah populer di Indonesia. Lasanya itu berbentuk lembaran tipis-tipis panjang. Panjangnya lebih kurang 27 cm dan lebarnya 5 cm. Dapat dijumpai dengan 3 warna. Kuning untuk hidangan panggang, merah biasanya diolah dengan saus tomat, dan hijau cocok dipadu dengan bayam atau aneka sayuran. Ya.
Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin menyajikannya dengan saus tomat, maka kita pilih rasanya yang berwarna merah. Kalau kita ingin menyajikannya dengan saus bisa mayones dan sebagainya, kita pakai sayuran karena dia sesuai dengan isi yang akan kita hidangkan. Tapi kalau dia untuk dipanggang, kita pilih yang kuning karena isinya daging. Yang berikut adalah vermicelli. Vermicelli adalah sejenis spaghetti dengan ukuran kecil-kecil tapi lebih pendek, ya. Dibandingkan dengan spaghetti tadi, dia lebih pendek. Ada yang berbentuk kupu-kupu. Kalau ibu dan bapak pergi ke pasar, kita lihat di dalam di pasar itu ada macam-macam bentuk pasta. Nanti kalau ada yang berbentuk dasi kupu-kupu itu disebut farfalle. Nanti kalau suatu waktu ibu ketemu orang Itali, saya mau beli farfalle, ibu tahu yang mana farfalle supaya tidak salah pilih, karena pasta itu mempunyai nama dan sesuai dengan hidangan. Jadi kalau kita mau masak apa, harus pilih pasta yang mana, bentuknya yang mana. Jadi farfalle, pasta bentuk dasi kupu-kupu dengan tepi bergerigi, cocok untuk hidangan salad atau hidangan main course dengan saus yang creamy seperti Mornay sauce. Mornay sauce itu adalah saus yang cocok untuk hidangan salad atau main course. Berikut adalah conchiglione, menyerupai kulit kerang, lebih pas untuk isi sup, salad dan main course. Mungkin ibu dan bapak pernah makan sup yang isinya conchiglione, bentuknya seperti kerang. Sudah banyak di pasaran di Indonesia. Ini agak jarang kita temui, adalah bentuk gnocchi. Gnocchi adalah jenis pasta yang berbentuk seperti kerang tebal dan dapat isi atau dumpling, ya. Disebut juga dumpling. Gnocchi disebut juga dumpling dan diisi dengan berbagai macam, sama bisa kita isi daging, ikan, keju dan sayuran. Nah, sebelum kita melanjutkan pada sesi yang berikutnya, baik kita mengingat kembali apa yang sudah saya utarakan tadi. Mari kita coba menjawab latihan soal-soal ini. Sebutkan pengertian pasta. Baik. Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia. Dibuat dari campuran tepung, air, telur, dan garam, yang membentuk adonan yang bisa dibentuk menjadi berbagai variasi ukuran dan bentuk. Betulkah jawaban ibu dan bapak tadi? Baik, saya jelaskan kembali. Pasta itu adalah makanan olahan yang dibuat menggunakan campuran tepung, air, telur, dan garam. Jadi key poinnya adalah tepung, air, dan garam. Kalau ditambahkan telur itu menjadi lebih gizinya lebih tinggi. Nah, perlu saya ulang lagi bahwa di dalam pasta itu yang tadi ada pabrikan dan rumahan, sekarang juga yang rumahan juga sudah diproduksi di pabrik. Jadi ada pabrik yang membuat pasta dengan menambahkan telur, sehingga harganya tentu lebih mahal. Sekarang kita lanjutkan pada latihan kedua. Masih ingat tadi jenis-jenis pasta? Baik, coba sebutkan jenis-jenis pasta. Betul, pasta pabrikan. Yang kedua, pasta rumahan, segar atau pasta rumahan. Ya. Baik. Kalau sudah selesai, kita coba menjodohkan. Apakah benar pemahaman ibu dan bapak tadi mengenai bentuk-bentuk pasta? Coba, nomor 1. Bentuk panjang disebut apa? Betul, spaghetti. Coba, betul. Yang kedua, bentuk telapak kaki kuda disebut apa? Betul, sebut makaroni. Yang ketiga, bentuk segi empat bujur sangkar, bisa juga bulat dan bisa juga segitiga, disebut apa? Baik, disebut salah. Gimana ini Pak? Cut ya. Artinya yang keempat ya.